Dapat warisan dari bapak mertua, malah jadi musuh ibu mertua. Sekilas kisah ini mungkin terdengar bisa beneran terjadi di kehidupan nyata. Tapi sebetulnya ini adalah kisah yang dialami oleh tokoh Oh Wan-soo dalam serial drama Korea berjudul Red Swan. Tokoh Oh Wan-soo di sini diperankan oleh Kim Han-eul yang juga populer di drama Korea lainnya. Oh Wan-soo kemudian bertemu dengan tokoh Kim Yong-guk yang diperankan oleh Jung Gyu-won. Drama Korea ini umumnya menceritakan konflik yang berujung pembunuhan yang terjadi dalam sebuah keluarga konglomerat. Buat yang penasaran, kita bakal spill dikit spoilernya. Tapi buat yang nggak mau spoiler, silakan langsung skip ke kesimpulan buat tahu drakor ini worth it ditonton atau enggak. Seorang wanita bernama Oh Wan-soo terlahir dengan keluarga miskin, bertekad ingin keluar dari lingkungan kemiskinan. Wan-soo berusaha keras mencetak prestasi dalam bidang olahraga favoritnya yaitu golf. Penghargaan demi penghargaan diraihnya, sampai akhirnya dia menjadi pegolf kelas dunia. Tentunya hal ini menarik perhatian banyak orang, termasuk putra dari pemilik Hwain Group, yaitu Kim Yong-guk. Kim Yong-guk juga saat itu digadang-gadang akan menjadi penerus bisnis keluarga sukses tersebut. Siapa yang nggak meleleh di PDKT-in, anak konglomerat, ganteng, tajir, udah pasti hidupnya terjamin. Setelah PDKT, akhirnya Yong-guk melamar Wan-soo untuk hidup bersamanya. Walaupun sebenarnya, Wan-soo masih ragu buat menikah sama Yong-guk. Nah, kalian pasti nungguin konfliknya. Nih, min brispil ya. Setelah menikah bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, tapi justru malah masalah bertubi-tubi. Masalah di antara mereka dimulai saat Wan-soo dan Yong-guk menjadi pasangan yang terkenal. Makin happy sebuah pernikahan, biasanya ada aja orang ketiga yang berusaha masuk dan merusak hubungan mereka. Nah, perselingkuhan ini terjadi ketika hubungan mereka memasuki usia ke-10 tahun. Yong-guk tiba-tiba kegap berselingkuh sama Jang Tae-ra, seorang wanita yang juga menginginkan dirinya menjadi pewaris Hwain Group. Tapi nggak bakal bisa, karena pada saat bapaknya Yong-guk alias yang punya Hwain Group ini meninggal, ternyata Hwain Group secara resmi diwariskan ke Wan-soo. Pastinya, semua orang kaget dong bisnis keluarga ini jatuh ke tangan menantu. Bahkan Yong-guk sebagai anaknya pun nggak. Hal ini mengundang kebencian beberapa orang kepada Wan-soo, termasuk Park Mi-ran, mama mertuanya Wan-soo. Berawal dari kebencian inilah akhirnya Wan-soo hidup dalam teror. Bahkan ketika dirinya pergi untuk kegiatan sosial di Filipina, Wan-soo sempat terancam dalam sebuah baku tembak. Disinilah Wan-soo secara tidak sengaja bertemu dengan So Do-yeon, yaitu pengawal perusahaan yang menyelamatkannya. Wan-soo di sini juga sempat suka sama Do-yeon. Gimana enggak? Do-yeon di sini diperanin oleh Rain. Siapa yang nggak demen sama pengawal perusahaan seganteng itu? By the way, kalau mau tahu kelanjutan ceritanya, mending langsung tonton aja deh full episode Red Swan. Sebagai drakor dengan tema perselingkuhan keluarga konglomerat dan balas dendam, gue bisa bilang Red Swan cukup sukses mengemas sebuah drama jadi tontonan seru yang juga memancing emosi penonton. Banyak plot twist yang gak ketebak di serial ini. Teror misterius yang muncul juga selalu bikin penonton gak sabar buat tahu kelanjutan ceritanya. Belum lagi, akting para pemain yang emang udah profesional banget bikin konflik keluarga ini jadi makin gregetan. Gue bisa kasih rating buat Red Swan 9/10. Overall sih, kalau kalian suka nonton drama dengan konflik keluarga yang cukup intens, Red Swan bakal jadi tontonan yang gak boleh kalian lewatin. Buat yang udah nonton Red Swan, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya!